jawab 90 soal yang benar. Nah, tinggal dibagi. Misalnya, saya paling bisa kimia klinik dulu. Nah, coba kimia kliniknya misalnya dari 40 soal, Anda bisa mengerjakan 25 misalnya. Nah, yang lainnya tinggal dioptimalkan gitu ya. Yang sebenarnya untuk toksik dan psikohisto biasanya soalnya seperti itu lagi. Artinya memang hanya itu yang akan diujikan. Jadi seharusnya kalian bisa mengerjakan soal toksik. Kenyataannya di lapangan atau di mahasiswa, biasanya toksik dan psikohisto dari 10 soal, mahasiswa bisa 0% tidak menjawab sama sekali yang benar atau paling sedikit satu soal. Jadi sangat disayangkan ya karena sebenarnya soalnya kalau kalian bisa kuasai jadi dua bidang ini sudah 20 soal. Jadi kalau harus 90 tinggal 70 lagi nih, ya kan? Nah, itu strategi yang bisa Anda terapkan di tingkat 3 nanti ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang supaya nanti nggak kaget ya. Ini di luar dari OSCE ya, rekan-rekan mahasiswa. Kita bahas di bidang toksikologi kliniknya. Saya masih oke, terdengar jelas atau putus-putus? Masih terdengar jelas, Ibu. Sangat jelas, Ibu. Ya, baik. Nah, ini adalah bahan-bahan yang mungkin sudah pernah dibahas waktu di kontrak perkuliahan bahwa seluruh poltekkes atau seluruh dosen-dosen yang mengajar toksikologi klinik dari Sabang sampai Merauke di Indonesia hampir besar menggunakan kelima sumber referensi ini. Jadi kalau kalian harusnya sudah pernah baca ya, jangan nggak dibaca. Ya, ini adalah referensi yang bisa Anda gunakan untuk menguasai atau menjawab soal toksiknya. Dari yang nomor 1 itu adalah buku dari Pusdik sendiri ya, walaupun 2018 sudah 6 tahun yang lalu, tapi masih dipakai beberapa dosen di seluruh Nusantara ini. Kemudian dari BNN juga ya, walaupun tahun 2008 masih digunakan, dan ini yang dari versi internasionalnya atau versi global. Artinya kita harus meng-cross-check perkembangan toksikologi juga di luar sana, harus mengikuti gitu ya. Jadi ini beberapa referensi yang bisa Anda gunakan dalam menjawab mata kuliah ini atau nanti UKOM di tingkat 3. Nah, ini adalah yang diujikan di soal UKOM, begitu juga UAS ya. Jadi UAS itu kombinasi, jadi ada tetap harus dipelajari bahwa yang harus Anda kuasai adalah untuk soal UKOM tadi 10 soal ya. Kalau misalnya UAS 50 ya, jadi jangan kebalik. Untuk UKOM hanya 10 soal, untuk UAS 50. Nanti kalian sesuaikan saja. Yang akan saya bahas hari ini untuk persiapan UKOM. Jadi minimal ada kisi-kisi ya, siapa tahu ada yang sama. Ya, di mana untuk level D3 dan D4 ya untuk program teknologi laboratorium medis jumlahnya tetap 10, perbedaannya hanya di nafza nanti. Untuk soal level D3 saya akan bahas D3 saja, kalian bisa lihat sendiri di slide bahwa 10 soal ini akan terbagi menjadi beberapa topik di mana COCN ya yang pernah saya bahas di materi yang lalu itu akan memberikan sumbangsi paling banyak 2 soal. Paling sedikit 1 soal, pasti akan ada entah CO1, entah CN1 ataupun CO-nya 2, CN-nya 2 gitu ya, tapi dia pasti akan keluar minimal 2 soal. Untuk logam berat yang sudah pernah dibahas juga terutama adalah timbal dan arsen. Itu secara khusus ya, tapi secara general sama logam berat ya. Itu akan memberikan sumbangsi di UKOM adalah 2 soal. Sedangkan untuk pestisida di materi chapter terakhir kemarin akan memberikan sumbangsi soal adalah sebanyak 1 soal gitu ya. Nah, nafza yang paling banyak memberikan sumbangsi untuk level D3 bisa 4 soal sendiri. Di mana nafza dan psikotropika itu banyak variasi jenisnya ya. Jadi akan ada 4 soal di soal UKOM nanti. Sedangkan di soal UAS tinggal kalian bagi ya, kalau bidangnya ada 5, berarti setiap bidang 10 soal. Gitu ya, soalnya kombinasi dari saya dan Bu Syarah. Jadi kalau kalian kelas C terutama yang diajar bicara, teman-teman yang kelas A, B, D, E mau minta PPT-nya juga kalau Bu Syarah memberikan silakan boleh dipelajarin. Begitu juga yang kelas diampu oleh saya dan Pak Yani. Kelas C juga boleh meminta, silakan ya, saya taruh di Google Drive. Kawin berapa? Ya. Jadi yang paling banyak adalah nafza karena memang kompetensi untuk KLM penekanan bidang toksik di nafza. Ada kode. Kan itu cewek, cuman kayak itu formalitas doang gitu, Bang.
Apa Aing harus nyariin Inggris juga? Kalau mungkin, aduh, agak susah. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi, apa saja dulu yang ditanyakan dalam soal UKOM ataupun nanti di soal UAS ya, diskusinya akan ada beberapa item yang ditanyakan. Pertama adalah dari profesionalitas sebagai profesi, jadi tidak melulu soal secara teori gitu ya, misalnya ini jadi warna apa, metodenya tidak. Jadi bisa ditanyakan juga profesionalitas Anda sebagai profesi PLN. Seperti misalnya, jika seorang ATLN melakukan screening pada pasien yang merupakan artis dan didapatkan hasil positif mengkonsumsi narkoba, apa yang dilakukan? Apakah misalnya memposting di medsos gitu ya, misalnya artis berinisial A telah positif mengkonsumsi narkoba misalnya, atau misalnya kalian membocorkan identitas pasien, atau misalnya apakah kalian langsung lapor ke polisi. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa ditanyakan di soal UKOM dan ataupun soal UAS ya. Jadi yang ditanya adalah aspek profesionalitasnya sebagai profesi Anda, bagaimana kode etiknya. Kemudian bagaimana komunikasi, misalnya apa yang harus disampaikan oleh seorang analis atau PLN terhadap pasien yang akan melakukan pemeriksaan nafza. Misalnya Anda jelaskan tidak cara pengambilan sampel urinnya, Anda jelaskan tidak interview atau wawancara sebelum dilakukan pengambilan sampel seperti mengkonsumsi obat-obatan dan lain-lain. Nah, itu juga bisa ditanyakan dalam soal UKOM maupun soal UAS. Ya, jadi tidak melulu soal teori. Oke, ya. Kemudian kalau landasan ilmiah, jadi misalnya untuk melakukan seorang pasien diduga mengkonsumsi zat terlarang nafza dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dokter merekomendasikan atau meminta kepada pihak lab untuk melakukan pemeriksaan hal tersebut. Bagaimana spesimen apakah yang tepat diambil oleh seorang ATLM dalam melakukan pemeriksaan tersebut? Apakah urin, ilmiah? Nah, itu kan kalian harus tahu. Misalnya, kenapa pemeriksaan ganja harus pakainya urin? Kenapa pemeriksaan morfin harus pakainya darah dan lain hal? Itu kan berarti berhubungan dengan landasan ilmiah dalam pemilihan sebuah spesimen, misalnya seperti itu. Ataupun keterampilan, ya misalnya seorang ATLM ditempatkan di tempat desa terpencil yang fasilitas sarana prasarananya sangat terbatas. Bagaimanakah seorang ATLM dapat melakukan pemeriksaan parasetamol dalam pasien urin? Nah, berarti yang paling gampang adalah secara kualitatif. Nah, harus dipilih tuh metode apakah yang bisa digunakan seorang ATLM untuk mensiasati keterbatasan sarpras tersebut. Itu juga bisa ditanyakan keterampilannya. Atau metode apa yang paling tepat dalam melakukan identifikasi kokain dalam pasien ibu-ibu misalnya atau pasien yang menyusui dan lain hal gitu ya. Jadi banyak kombinasi soal, tidak hanya soal toksik ya. Jadi secara general soal UKOM bidang apapun akan menguji profesionalitas, pengembangan diri, komunikasi efektif, pengolahan informasi, landasan ilmiah, keterampilan labnya, dan juga pengolahan masalah berbasis laboratorium. Jadi itu akan ditanyakan di 7 kompetensi bidang tadi, di mana toksik akan mengambil chapter senyawa lain COCN sebanyak 2 soal, logam berat 2 soal, pestisida minimal 1 soal pasti akan ada, dan nafza untuk level D3 4 soal, untuk level D4 adalah 5 soal gitu ya. Nanti si pembuat soal ya, dosen ataupun tim pembuat soal akan mengubah pertanyaan-pertanyaan atau memodifikasi apakah yang ditanyakan pasiennya, misalnya kalau misalnya pasiennya tidak puasa, bagaimana seorang ATLM bisa melakukan pengambilan spesimen atau pemeriksaan? Atau yang ditanya tadi, misalnya pasiennya dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dia adalah korban meninggal misalnya, seorang ATLM diminta untuk dokter forensik membantu menegakkan diagnosa meninggalnya pasien tersebut. Nah, spesimen apa kira-kira kalau pasien tersebut sudah meninggal misalnya? Metodenya apa? Apakah metodenya secara kuantitatif? Apakah secara kualitatif, reagennya berwarna apa, dan seterusnya. Jadi, kombinasinya akan mengacu tadi 7 hal tadi yang sudah saya sampaikan, dan pengembangan soalnya akan masuk ke chapter ini dari pasien, spesimen, metode, medianya, peralatan, prosedur, interpretasi hasil, penjaminan mutu, serta safety ketiganya. Kayak tadi ya, misalnya pasien itu menderita penyakit COVID dan juga suspek narkoba. Berarti bagaimana cara pengambilan spesimennya? Nah, gitu. Berarti kan harus tahu bahwa pasiennya
COVID, berarti ada penyebaran di situ walaupun cuma pemeriksaan nafza. Berarti kan harus tahu pemilihan K3-nya, apa saja APD yang diperlukan. Itu juga bisa ditanyakan. Jadi tidak melulu soal topiknya toksik ya. Jadi walaupun utamanya toksik, tapi nanti soalnya bercerita, entah bercerita apakah dia kelainan darah, apakah bercerita dia suspek COVID, berarti masuk ke infeksius, bakteri, dan yang lain. Gitu ya. Jadi kombinasinya bisa beraneka ragam. Gitu ya. Yang dua di slide kiri kanan saya ini tidak hanya toksik ya, semua 7 kompetensi bidang akan mengacu hal ini. Apa yang diujikan karena Anda profesi PLM berarti ya peranalitik, analitik hingga pasca. Itu ya. Sampai sini semoga Anda paham UKOM yang akan Anda hadapi di tingkat 3 nanti dan persiapan UAS di minggu depan. Berikutnya kita akan bahas per chapter sesuai dengan blueprint yang tadi sudah saya sampaikan. Kita akan bahas dulu soal nafza, di mana nafza itu adalah narkotika dan zat adiktif serta psikotropika, di mana narkotikanya, rekan-rekan mahasiswa masih ingat lagi ya materi kemarin sebelum UTS, ada THC apa THC? Masih ingat? Ganja. Marijuana ganja. Tetrahydrocannabinol. Bahasanya ganja, bahasa ilmiahnya jangan THC. Tetrahydrocannabinol. Ya, Hidrokabinol. good job. Masih ingat ya, itu akan terus selalu diulang ya. Sedangkan COC, apa itu COC? Oke. Kokain. Tuh, ya, sedangkan AMP, Amfetamin. sedangkan BZB, Benzodiazepin. masuk ke kelas psikotropika ya. Jangan lupa ya, ada kelas-kelasnya tuh masih diingat. Sedangkan MOR, Morfin. Morfin. sedangkan MET, Metamfetamin. ya, jadi bayang ya, teman-teman ada banyak, ada 7, itu yang narkotikanya. Ditambah zat adiktif, alkohol, walaupun kemarin tidak terlalu dipraktikumkan, tapi masuk ke dalam kompetensi yang harus dikuasai ATLM. Jadi misalnya pemeriksaan alkohol ya, di situ kan dibahas di buku Pusdik secara kuali dan secara kuantiti. Nanti kita akan bahas secara pre, analitik, dan pasca. Itu ya, jadi kita bahas per chapter. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghentikan pembicaraan saya dengan memotong saja, boleh ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Silakan dibaca, dilihat, kemudian yang sudah ketemu jawabannya boleh disampaikan. Dibuka bukunya ya. Ada pemeriksaan spesimen urin laki-laki usianya 28 tahun, suspek narkotika atau mungkin pengedar atau pecandu jenis amfetamin. Akan dilakukan cek dengan metode GV atau gas kromatografi, di mana 10 cc urin atau 10 ml urin diekstrak pakai ether, kemudian dicuci dengan air, kemudian dikeringkan, habis itu dicek gitu ya. Nah, saat metode ini akan terbagi menjadi beberapa fraksi karena menggunakan metode ekstraksi. Nah, kira-kira si amfetamin ini akan berada di fraksi apa? Ada yang tahu? Boleh dibuka bukunya ya sambil atau browsing bebas. Yang tahu boleh langsung berbicara. Kira-kira fraksi A, B, C, D, atau E. Fraksi D, Bu. Fraksi D, oke, kita keep dulu. Ada yang lain? Ada yang dapat fraksi lain mungkin? Atau ada yang sama? Tadi yang jawab fraksi D siapa ya? Sorry.
Nilva, Bu. Nah, Nilsa ketemu jawabannya di buku halaman berapa? Di modul halaman, bentar, Bu. Halaman 128. 128. Oke, betul ya. Kalau betul kita langsung fast forward ya. Betul jawabannya fraksi D tadi sudah disampaikan oleh Nilsa, ada di mana halamannya. Bisa jadi yang saya tanyakan di ujian nggak fraksi D ya, karena fraksi D adalah amfetamin ya. Misalnya saya nanyanya kalau akan salisilat di mana, kalau fraksi benzodiazepin di mana gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Nilsa di halamannya. Kita akan bahas sebentar. Ya, jawabannya fraksi D, kita lihat pembahasannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Nilsa ya dari 2C terkait jawabannya. Nah, sedikit pembahasan untuk chapter soal ini di mana saya bisa mengganti-ganti ya, kalian juga harus mereview lagi bahwa yang namanya amfetamin dan metamfetamin adalah zat yang berbeda tapi sebenarnya dia sama. Nah, harus dibaca ya perbedaannya ada di mana, diuji apa, kemudian bagaimana gejalanya ya, karena dia merupakan metabolisme ya kalau kalian sudah baca bukunya ya, di mana amfetamin dan metamfetamin merupakan psikotropika ya, bukan narkotika. Jadi psikotropika yang masuk golongan 2, waktu paruhnya 9 sampai 15 jam. Amfetamin akan dikeluarkan dalam bentuk aslinya. Berarti kalau ada seorang konsumsi amfetamin keluar di urinnya atau disekresikan akan keluar dalam bentuk amfetaminnya sendiri. Jadi tidak termetabolisme sekitar 20 sampai 30%. Sedangkan 25%-nya akan termetabolisme berubah menjadi asam hipurat dan asam benzoat. Makanya Anda harus tahu toksikokinetikanya. Bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekspresinya. Memang di UKON jarang ditanyakan dalam bentuk apa amfetamin itu di metabolisme, tapi dalam UAS itu ditanyakan. Dan bisa jadi pun kalau dosennya buat, bisa sih kalau kalian nggak pernah baca, misalnya kok ada asam benzoat, ada asam hipurat, bisa jadi itu Anda harus tahu ini adalah masuk ke metabolisme amfetamin gitu ya. Jadi banyak kombinasi soal, jadi tetap saja Anda harus bisa menguasai toksikokinetikanya ya. Nah, amfetamin dan metamfetamin mulai terdeteksi dalam urin 20 menit. Berarti kalau misalnya nanti ada pemilihan spesimen, soalnya misalnya saya ganti ya. Tadi seorang terdiagnosa konsumsi amfetamin. Spesimen apakah yang paling tepat atau paling baik digunakan dalam melakukan screening? Ya, paling gampang berarti urin ya kan, karena amfetamin itu dan metamfetamin dapat langsung terdeteksi setelah 20 menit pemakaian. Jadi akan lebih memudahkan daripada Anda mengambil sampel rambut, keringat, darah gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Screening testnya paling gampang adalah LFT. Ada yang tahu LFT itu apa? Lateral. Coba dicari apa itu LFT. Liver function test, Bu. Apa? Sorry, Kamaludin? Liver function test. Mungkin test. Boleh ada yang lain? Lateral flow test, Bu. Iya, lateral flow test, betul, Umar ya. Jadi lateral flow test atau bahasa kerennya sebenarnya adalah rapid ya. Jadi kan karena dia bentuknya lateral, makanya ada istilah lainnya ya, LFT atau ICT atau KLT, kromatografi lapis tipis ataupun gas kromatografi. Itu adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan screening ya. Memang paling gampang adalah yang trip test tadi atau rapid test ya. Kita akan bahas lagi dari soal satu tadi. Nah, di sini kata kuncinya, jadi Anda tidak perlu terfokus dengan cerita soalnya, ya. Cerita mah cerita aja, biarin. Misalnya soalnya cerita, pasien tersebut berdarah sehingga trombositnya mengalami luka, kemudian, nah itu juga fokus aja. Sebenarnya pertanyaannya apa, gitu ya. Jadi itu adalah, jadi memang yang paling berat itu buat soal, jawab. Yang paling berat itu ngebuat soal, gimana si pembuat soal harus bisa ceritanya tanpa mengubah makna pertanyaannya. Jadi kalau ada soal UKOM nanti bidang mata kuliah apapun ya, mau bakteri, mau insert dan lain hal,
fokuslah terhadap pertanyaannya, jangan terlalu fokus terhadap cerita soalnya, gitu ya. Di soal yang saya barusan sajikan itu adalah fokusnya berarti Anda harus biarkanlah dia laki-laki tidak ada masalah terhadap jenis kelamin, biarkanlah usianya juga tidak ada masalah gitu ya. Fokusnya adalah berarti ini masuk ke soal nafza, kelas amfetamin. Berarti harus diingat catatannya ya. Di mana metode secara ekstraksi ini ada beberapa tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Milva di halamannya ya. Jadi ketika kita punya spesimen, kita bisa ekstrak pasti menggunakan pelarut organik, biasanya bisa ether, bisa benzen, bisa alkohol, bisa etil asetat, dan lain-lain. Ketika diekstraksi, kalian pasti akan mendapatkan dua fraksi air dan fraksi organiknya. Dalam hal ini adalah ether. Yang fraksi air berarti adalah senyawa-senyawa yang bisa larut dalam air. Apa saja? Di situ sudah dilihat tabel. Ada amfetamin sendiri, ya, kemudian ada kodein, ada diazepam, ada flurazepam, ada metilatyamin, morfin, nitrazepam. Itu adalah masuk kelas-kelas senyawa yang bisa larut dalam air. Di mana sebelum larut dalam air, ekstrak tersebut akan diekstrak lagi dengan CHCl3 adalah kloroform, ya. Jadi harus tahu nih. Sedangkan fraksi ether, fraksi-fraksi yang larut dalam pelarut organik adalah di luar dari fraksi D, yaitu akan ada fraksi A, B, dan C. Di mana fraksi A adalah asam salisilat yang akan terpisah dengan menggunakan bantuan bikarbonat asam kuat. Jadi misalnya ditambahkan HCl atau ditambahkan dengan H2SO4, nah itu bisa terpisah menjadi fraksi A yang hanya mengandung salisilat. Sisanya akan diekstrak lagi dengan NaOH atau dibasahkan, ya, karena kan tadi pH-nya 3 asam di atas ya, kemudian dibasahkan. Fraksi NaOH ini akan terbagi menjadi dua fraksi, yaitu B dan C, di mana sisa dari ether akan mengandung fraksi C, yaitu ada kabromal, klodiazepoksoid, dan seterusnya. Di situ ada nitrazepam lagi, ada paracetamol, hati-hati berarti bisa keluar soal nafza tapi chapter paracetamol. Sedangkan fraksi yang terekstrak dengan asam lemah ataupun NaOH ya, basa kuat atau asam lemah, akan masuk ke fraksi B, yaitu di kelompok barbiturat, kloropropamid, glutamid, paracetamol juga ada lagi, dan non-hal. Nah, jadi Anda biasanya hafalkan aja senyawa-senyawa atau zat yang familiar. Kayak misalnya kloropropamid kan susah tuh, dan jarang juga saya bahas, dan dosen-dosen lain pun jarang untuk mengambil senyawa tersebut. Jadi gunakanlah senyawa-senyawa yang sering, seperti barbiturat kan sering ya, paracetamol juga sering, phenytoin itu juga sering. Jadi biasanya kata-kata senyawanya tidak terlalu sulit. Ini harus bisa ya. Nah, jangan sampai ada yang menjawab fraksi E karena tidak ada fraksi E gitu. Tapi kalau dari soal dari poin dari dosen sebenarnya soal tadi kurang baik. Kenapa? Karena jawabannya hanya ada 4. Tidak boleh mengarang-ngarang soal bikin 5. Jadi pasti harus dibuat yang kalau misalnya soal jawabannya ada 5 pilihan ya itu baru dikeluarkan. Tapi kalau hanya ada 4 seperti ini, soal yang kemarin itu menurut narasumber ya yang sudah saya ikuti itu kurang baik karena pada dasarnya fraksi E itu tidak ada gitu. Nah, jangan sampai pun mahasiswa nggak tahu kalau fraksi itu cuma ada 4 ya. Jadi catatan buat mahasiswa kita. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya adalah D. Kalau diekstrak menggunakan ether, kemudian setelah itu diekstraksi lagi dengan air, kemudian diekstrak lagi dengan kloroform atau CHCl3. Kita lanjut soal nomor 2. Silakan. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi dia pengundan marijuana ya, tapi setelah screening hasilnya negatif ternyata. Kira-kira bagaimana sifat sikap ATLM? ABCDE? A, Ibu. A, oke. Ada yang lain? D, Bu. D, oke. Ada lagi yang lain? Jadi Yang D, Bu, bagian yang ini. D. Kenapa? Yang D, Bu. D juga, oke. Gian D. Ada lagi yang lain? D, sementara ini memimpin 2 orang. Kira-kira mana yang paling tepat, efektif, dan efisien dalam menanggapi kasus seperti ini? Ada yang lain mungkin?
Oke, jawabannya adalah D, betul. Kenapa ya? Kalaupun kita mau mengulang, biasanya ATLM ketika mengerjakan proses itu biasanya sudah diulang karena kan standar minimal biasanya adalah 3 kali pengulangan gitu ya. Tapi tetap memberikan hasil yang negatif. Jadi akankah lebih tepat atau lebih baik biasanya kalau kita sudah melakukan screening ya, kita lanjutkan dengan konfirmasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ulang biasanya kalau di optionnya tidak ada konfirmasi. Jadi kalau misalnya pilihan A sampai E tidak ada uji konfirmasi, kalian boleh mengulang, betul. Jadi dengan alat lain gitu ya, atau misalnya disuruh pengambilan hari lain ya, misalnya kita ragu spesimennya itu sudah tercampur, atau misalnya spesimennya itu dibohongin gitu ya, urinnya, karena kan bisa dibuang gitu ya, atau dimanipulasi, kita bisa melakukan pengulangan. Tapi kalau misalnya di pilihan ganda itu ada uji konfirmasi gitu ya, sebaiknya setelah Anda screening, proses berikutnya memang adalah melakukan uji konfirmasi gitu ya. Ini juga sering keluar biasanya ya, tapi ini di UKOM awal-awal, karena kan dosen itu atau pengawas tidak boleh melihat soal UKOM. Jadi yang boleh hanya lihat soal UKOM itu hanya mahasiswa, gitu ya. Jadi biasanya kita hanya dikasih kisi-kisi gambaran. Nah, biasanya ini suka keluar di soal-soal UKOM tentang sikap seorang ATLM jika menemukan kasus pemeriksaan nafza baik positif maupun negatif, gitu ya. Ini mungkin masih ingat ya, di mana pengujian lab untuk pemeriksaan narkotika itu akan dilakukan secara 2 hal, yaitu screening dan juga konfirmasi. Di mana kalau kita ragu dengan hasilnya, setelah dilakukan screening, pasti akan kita lanjutkan dengan metode konfirmasi. Untuk screening, biasanya kita pakai 2 metode, yaitu rapid test atau imunokromatography tadi, atau FFT tadi yang sudah saya bahas, dan bisa digunakan dengan singkat dan tepat, ataupun kalau tempat klinik rumah sakitnya tidak mempunyai rapid test atau keterbatasan, Anda bisa secara kualitatif menggunakan uji warna yang sudah pernah dijelaskan oleh dosen di pertemuan sebelumnya. Ya, ada reagen Marquis, reagen Barthol-Maslow, dan lain-lain. Ya. Setelah melakukan screening tadi, untuk meyakinkan hasil pemeriksaan Anda, bisa lanjutkan dengan konfirmasi, biasanya menggunakan metode kromatografi, bisa menggunakan KLT, lapis tipis, bisa HPLC, liquid chromatografi, ataupun bisa kromatografi gas. Ya. MPD dan MSC dalam slide tersebut adalah detektornya, tidak masalah. Biasanya tidak sampai level detektor, hanya metodenya saja yang ditanya. Ya, jadi semoga kalian masih ingat di materi nafza di sebelum UTS dan setelah UTS yang direview. Ya, kita lanjut soal ketiga. A, B, C, D, E. B, Bu. KLT bikin. Oke, Tiara B. Yang lain? CMS Bu E. Oke, ada yang E. Sementara satu-satu, silahkan. Yang lain? Wah, mobil mana-mana lagi lu. Ini gelis kalau kono gelis. Terbeto ha. 15.000 sekarang gelis. Ada yang murah baik. Kebelasan saya. Bodoh iya, Mas. Ada yang murah biasa 20, 15 baik. Oke. Kita lihat ya, di sini hasil dari parameter 5 parameter ya. Di situ ada MOR, berarti morfin, ada COC, kokain, ada THC ganja, ada amfetamin dan benzodiazepin. Biasanya memang pemeriksaan nafza itu kalau nggak 3, 5 ya, 5 parameter. Jadi nanti harganya yang berbeda. Nah, setelah dilakukan hasilnya seperti ini. Emang hasilnya seperti apa? Ada yang positif nggak? Dari gambar di ada. Siapa yang positif? Pasien ini positif konsumsi apa? Positif morfin Morfin sama
Amfetamin. Amfetamin sama Dan amfetamin sama benzodiazepin. betul, benzodiazepin itu kelihatan ya positif ya, walaupun tipis. Jadi walaupun hasilnya remang-remang, tetap kita tegakkan diagnosanya adalah positif, gitu ya. Ini pernah kejadian dulu waktu saya ikut pelatihan di Jakarta 3, jadi hasilnya itu seperti benzodiazepin di mana tipis. Nah, mahasiswa hampir 80% yang ujian itu menegakkan diagnosanya negatif si benzodiazepinnya. Padahal harusnya positif ya. Jadi kalau misalnya remang-remangnya itu masih cukup terlihat. Jadi level dikatakan negatifnya kalau seperti kokain dan THC. Jadi benar-benar nggak ada. Tapi kalau ada seulas itu tetap kelihatan mata Anda, itu dinyatakan tetap positif. Nah, karena hasilnya ini rancu, ada yang positif dan negatif, berarti tetap harus uji konfirmasi. Di mana uji konfirmasi? Biasanya metodenya adalah kromatografi. Di sini muncul kromatografinya ada dua, ada KLT dan GCMS. Nah, biasanya diambil yang paling mudah atau paling cepat dan penegakan diagnosanya lebih tepat. Sebenarnya B dan E jawabannya betul, tapi untuk secara kuantitatif atau untuk memastikan dengan cepat, metode E atau GCMS jauh lebih cepat dibandingkan KLT. Kalau KLT itu kan menggunakan metode eluen ya, elusi. Nah, itu lama tuh kalau misalnya proses elusinya bisa 30 menit mungkin, bisa 45 menit ya, tergantung daya serapnya. Sedangkan GC bisa dipastikan dia hanya 5 menit atau 10, ya paling lama 10 menit itu bisa keluar hasilnya. Yang lama preparasinya gitu ya. Jadi untuk soal seperti ini, jika keluar kromatografi di beberapa pilihannya, tetap direkomendasikan yang paling cepat yaitu adalah GC atau gas kromatografi. Nah, mesti GCMS boleh ya, GCFID, GCNPD juga boleh. Yang penting dia adalah kromatografi gas. Jadi untuk soal ini, jika Anda ketemu yang hasilnya ada yang positif, ada yang negatif, kemudian diminta konfirmasi, rekomendasinya adalah yang metodenya cepat atau cepat dan tepat itu adalah GCMS dibandingkan KLT. Ya, kalau KLT Anda harus keruk dulu platnya, PLC-nya atau KLT-nya baru diekstrak lagi, baru nanti diinjeksikan ke alat. Jadi akan ada beberapa tahapan lagi lebih panjang gitu. Jadi untuk memudahkan kita gunakan alat otomatis yaitu alat GC. Ya, ini ya diingat lagi ya, kalau positif itu pitanya 2 atau 1? Satu ibu. Satu Dikontrol. Kontrol. dikontrol, betul. Berarti tadi jawabannya benar nggak positif ini? Salah, Ibu. Salah. Oh, nggak ada yang protes. Padahal saya biarin aja loh itu. Ya, jadi yang positif apa nih? Kokain dengan THC. Ganja, Bu. Iya, ya. Jadi jangan kebalik ya, kalau yang tes kehamilan kan yang ditunggu-tunggu apa? 2 garis biru, ya 2 garis merah. Kalau narkotika yang dinanti-nanti, yang garis 1 apa garis 2? Garis dua Garis itu. 1, Bu. Ya tetap garis 2, tapi hasilnya negatif. Ya, jadi jangan ketukar nih. Tadi yang jawab itu saya tunggu ya. Jadi tadi jawabannya karena saya tungguin yang positif sama negatif. Ya, diingat-ingat ya, kalau nafza berkebalikan dengan kehamilan. Yang diharapkan adalah yang tetap garis 2 tapi hasilnya negatif bukan positif ya, jangan kebalik ya. Dan juga Anda harus tahu ketika hasilnya invalid ya. Berarti kalau invalid kan berarti ada yang salah nih, entah di alatnya, entah saat melakukan pemeriksaan. Jadi tetap harus dilakukan uji konfirmasi atau diulang ya. Oke, ini ya yang tadi dimaksud metode kromatografi tadi ada 3, cuman yang paling cepat kita bisa menggunakan HPLC atau KCKT ataupun pakai GC gitu ya, untuk supaya dapat secara kuantitatif berapa sih kadar THC-nya, berapa sih kadar kokainnya gitu gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4.
Heroin, Bu. Heroin, oke. Kita keep dulu. Ada yang lain? Diazepam, Bu. Diazepam, oke. Ada yang lain? Heroin, Ibu. Heroin lagi, oke. Sementara kosong nih amfetamin, methamphetamine, lorazepam kosong. Yang jawab heroin, ada di buku halaman berapa? 141, Ibu. 141. Yang jawab diazepam ada di halaman berapa? Ayo. Kita heroin aja sama. Diazepam di halaman 141, Bu. sama 141, kita lihat ya. Di situ sudah saya bold fokus yang harus Anda tuju dalam soal. Soal ini bisa saya kembangkan seperti ini. Misalnya, seorang pasien mengalami nyeri pada perutnya, dilakukan pemeriksaan HB, ternyata HB-nya rendah. Dilakukan pemeriksaan glukosa, ternyata glukosanya rendah. Kemudian, pasien tersebut pergi ke klinik untuk dilakukan screening, misalnya. Jadi, banyak kombinasi soal yang tadi saya sebutkan. Yaitu jangan terkecoh, ya. Makanya, di soal ini saya hanya meng-highlight fokus kunci soal ini apa sih sebenarnya gitu ya. Pertama, itu sudah kata-kata nafza. Berarti Anda harus pindah materinya, oh berarti nafza nih fokusnya. Kualitatif, berarti kualitatif cuma ada dua, apakah uji warna, apakah uji rapid test atau imunokromatografi ya. Di situ disebutkan metodenya Marquis, oh berarti bukan rapid test, berarti reaksi uji warna yang ada banyak. Setelah pakai Marquis, warnanya ungu, berarti yang positif adalah Heroin. heroin, ya betul. Nah, ini ya diingat-ingat lagi ya bahwa yang bisa menggunakan ini adalah linknya di sini. Anda bisa boleh download nanti di cem.uimona.edu.jm. Itu ada gambar-gambar warna. Kalau kalian orangnya visual ya harus melihat warna-warna. Jadi itu akan memudahkan kalian dalam menghafal nama reagen ataupun metode beserta warnanya ya. Dari beberapa uji warna yang ada di slide di depan, untuk Marquis itu hanya bisa digunakan untuk amfetamin, heroin, dan ekstasi. Gitu ya. Sedangkan morfin itu biasanya bisa menggunakan reagen asam nitrat, kokain bisa kobaltiosianat, barbiturat bisa dilekopani, kemudian THC bisa garam pas blue bisa dukunus levin ya. Diingat-ingat lagi kemarin materi yang disampaikan oleh dosen sebelum UTS tersebut ya, bisa Pak Ahmad Yani bisa bicara. Ada reagen Simon, ada reagen Mecke. Nah, jadi reagennya akan banyak sekali. Inilah yang biasanya mahasiswa suka mengeluhkan kesulitan menghafalkan. Tapi pada dasarnya akan kita tanyakan itu lagi kok. Jadi nggak akan sih kita ngeluarin metode pemeriksaan reagen, zat Pauwin. Nah, Pauwin aja nggak familiar karena kan kita harus cari nama senyawanya ya. Karena tadi ganja aja ada nama taras, danga, ya itu kan nggak semua orang tahu atau tidak general. Artinya kita harus mencari soal yang memang secara global atau nasional itu sama penyebutannya atau zatnya sering digunakan dan kasusnya sering terjadi gitu ya. Jadi tadi jawabannya untuk reagen Marquis yang berwarna ungu adalah identifikasi heroin ya. Kalau ada amfetamin ya berarti amfetamin, kalau ada ekstasi gitu ya. Jadi bukan diazepam walaupun kita praktikum pakai reagen Marquis gitu ya. Nah, ini adalah beberapa metode menggunakan Marquis, Mecke, dan Frohde sebenarnya akan memberikan warna yang sama, yaitu kalau Marquis, heroin, morfin, kodein, dan turunannya itu akan memberikan warna ungu. Kalau Mecke berarti hijau tua, kalau Frohde variasi ya, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang kuning. Jadi cara menghafalnya sebenarnya gampang, lihat aja warna yang sama. Kemudian diazepam itu warnanya adalah jingga kalau Marquis ya, bukan ungu. Kemudian kalau nitrazepam, bromazepam biasanya akan berubah menjadi kuning. Jingga dan kuning itu berbeda ya. Biasanya setelah didiamkan selama 24 jam. Jadi kalau besoknya berubah lebih ke kuning berarti dia bukan diazepam tapi nitrazepam atau garam turunan. Sedangkan amfetamin dan metamfetamin itu pakai Marquis berarti bisa orange, bisa coklat. Makanya nanti ada uji pembedanya menggunakan Simon tadi ya. Jadi diingat-ingat lagi ya, materi warna ini nafza itu soalnya ada 4 kalau di UKOM. Banyak, jadi akan banyak berulang pertanyaan seputar reagen, metode, dan warna. Kita lanjut soal kelima.
Simon, Bu. Simon, oke. Ada di halaman berapa? Seratus 141. Sama, 141. Betul ya? Dan tadi juga sudah saya review sedikit kan di slide sebelumnya, harusnya tadi bisa mengingat dengan baik. Betul, jawabannya adalah Simon. Kalau okresol buat apa? Masih ingat? Paracetamol, Bu. Paracetamol. Betul, warnanya apa? Biru, Bu. Biru. Biru. Kalau good date, buat pemeriksaan apa? Ayo, good date. Biasanya Bu Sarah suka mengeluarkan soal ini. Di kelas saya belum sempat bahas karena nggak ada yang nanya juga gitu. Good date. Nanti dicari ya, siapa tahu ntar di UAS keluar. Oke. Prohde buat identifikasi apa? Heroin, Bu. Heroin. Warnanya apa? Warna heroin ungu, Ungu. abu-abu. Abu, betul. Ya tadi yang di slide sebelumnya ya, semoga masih ingat. Trinder buat uji apa? Nanti dicari ya. Jadi kalau dosen sering bilang nanti dicari ya, itu dicari. Nanti pasti soal ujiannya keluar. Ya itu udah kisi-kisi banget tuh ya. Nanti dicari ya. Entah slide saya nanti ada bahasan itu atau enggak, saya lupa. Tapi dicari itu di UKOM ataupun di soal UAS suka dikeluarkan. Nih ya, review kembali beberapa metode yang ada untuk pengecekan narkotika, psikotropika, golongan salisilat, serta alkohol. Ya, ada di buku PPSDM juga ya. Okresol tadi sudah dibahas adalah paracetamol berwarna biru. Good date itu nanti dicari, saya nggak mau ngasih tahu ya. Simon tadi juga sudah dibahas jawabannya. Prohde ada dan juga trinder ya. Nah, trinder tuh golongan salisilat, warnanya apa? Itu ada tuh dicari ya. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau yang tadi kalian download dari web tadi yang sudah saya kasih yang UWM itu, narkotika itu, nanti akan muncul gambar seperti ini. Yang orang suka visual, salah satunya adalah saya, kalau belajar akan lebih memudahkan saya untuk menghafal dan melihat warnanya. Gitu. Tapi kalau yang suka secara tulisan, ya berarti bisa baca di buku pusdiknya atau di website-website lainnya. Ya, ini beberapa contoh reagen dan juga warnanya gitu ya untuk penghafalan metode kita ya. Nah, ini adalah uji pembedanya tadi yaitu adalah reagen Simon di mana amfetamin itu akan memberikan coklat sampai tidak bereaksi atau tidak berwarna gitu, ya. Ini juga ada DMA, PMA, DOET, bisa juga ditanyakan di UAS ya. Seorang pasien diduga mengonsumsi zat DOET. Apakah DOET itu? Cari. Apakah MDA, STP, PMA? Kan jarang dibahas ya. Nah, tapi itu suka dikeluarkan. Jadi dicari nama lain. Tadi selain COC, MOR, mereka udah sering ya. Itu mulai dalamnya sih. Kita lanjut soal nomor 6. Yang udah pernah belanja. Yang udah belanja. Bawah. Oh. Dari ulasan kali ya. Liberman. Liberman yang B, oke. Kita keep dulu. Yang lain boleh. Liberman, Bu. Liberman juga. Liberman, Bu. Liberman semua sepertinya ya. Jawabannya adalah Liberman. Tuh ya. Apa itu acetaminophen? Paracetamol. Nah, paracetamol ya. Nama lain dari paracetamol atau menurut IUPAC International UPIC-nya unitnya adalah APAP ya atau acetaminophen. Kalau paracetamol itu nama dagang ya. Kalau nama international unit ya itu adalah acetaminophen atau APAP, APAP ya. Berarti
Jawabannya antara A, B, dan C, metode parastamol ya, masih ingat yang jawab B dan E? Periklorida, bukan ya, periklorida parastamol bukan. Oh, periklorida mana nama reagennya ya. Ujinya adalah A, B, dan E. Gitu ya. Jangan ada yang jawab D ya. Walaupun ada situ pengecenya ungu, gitu kan Markus ungu ya, kita lihat. Ini ya, 3 metode untuk pengujian parastamol secara kualitatif ya, ada Lieberman, alfanaftol, dan okresol. Okresol biru, alfanaftol merah, Lieberman itu adalah ungu gitu ya. Dimana parastamol ini akan menggunakan beberapa reagen. Kalau Lieberman, reagen Lieberman terbuat dari Asam sulfat dan natrium nitrit betul H2SO4 ya. dan NaNO2. Ya, betul. Natrium nitrit atau NO2 itu adalah Lieberman. Kalau alfanaftol, dari alfanaftol sendiri ya, tinggal diencerkan di pelarut organik. Sedangkan okresol tinggal dicampur dengan Aquades 1:9 atau 1:10 ya. Saya lupa nanti dilihat. Dan juga dia adalah pelarut organik gitu ya. Jadi itu adalah beberapa metode untuk teknisnya. Diingat lagi kemarin praktikum ya, cara kerjanya, kemudian hasil interpretasinya itu bisa juga ditanyakan di chapter paracetamol. Ya, sekarang gitu. Soal nomor 7 sekarang. Kira-kira apa sikapnya? Mengulangi dulu. Mengulang, oke, kita cek dulu. Yang C berarti ya, Lutfi. Yang E, Bu. Yang E membuat deret standar, oke, kita cek dulu. Yang B. B, oke. Beda-beda nih ya. Ada lagi. Yang C, Bu. Yang C, oke. Yang 10 ada yang A nih. Jawabannya adalah yang C. Kira-kira kenapa yang C? Ya, ini basic dasar nge-lab ya. Kita lihat di sini ya. Fokus pertanyaannya adalah topik paracetamol. Hasilnya positif, berarti kan nggak mungkin ditanyain dong, ya kan? Pakai materinya okresol gitu ya. Tapi si dokter minta adalah bukan kualitatif ceritanya, tapi maunya kuantitatif. Akhirnya menggunakan spektro dong, karena reagennya atau setelah diujikan berwarna kan, serap sampel berwarna bisa menggunakan spektro UVC. Kemudian langkah-langkahnya itu kita harus bikin dulu larutan standar ya. Soal ini tidak hanya berlaku di toksik, semua bidang pemeriksaan bisa menggunakan soal tipe seperti ini, ya. Jadi ketika Anda membuat deret standar, ternyata kelebihan bikinnya, ya. Berarti sikapnya bagaimana seorang ATLM kalau membuat deret standar atau larutan standar, tapi kelebihan. Yang A nggak mungkin ya, yang ada kalian mubazir. Jangan dijawab A nih, kebetulan nggak ada yang jawab A bagus. Yang B tadi jawab nggak boleh, kalau sudah salah tidak bisa dibetulkan dengan cara diambil kelebihannya. Ibaratnya kita sudah bikin teh, nggak bisa kita ganti jadi kopi.
gitu. Jadi nggak mungkin yang B ya. Jadi tadi yang menjawab D, jawaban Anda kurang tepat. Yang D, menghomogenkan. Loh, orang kelebihan kok dihomogenkan, orang udah salah kok dilanjutkan. Berarti nggak mungkin D juga ya, rekan-rekan mahasiswa. Yang E, membuat deret standar. Iya betul, langkah kerjanya adalah membuat deret standar, tapi larutan standarnya kelebihan. Berarti yang paling tepat adalah ya diulang, karena sudah kelebihan. Ibarat nasi sudah jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi. Gitu ya, kata kuncinya ya. Jadi kalau sudah Anda berbuat salah, atau Anda melakukan kesalahan, hal yang paling gampang adalah diulang. Tidak boleh dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau mengganti metodenya. Ya, semoga masih ingat basic dasar membuat larutan standar atau membuat larutan. Ya, jangan lupa ingat meniskusnya, meniskus atas atau meniskus bawah. Kalau larutannya berwarna atau tidak berwarna, ya, semoga Anda masih ingat dulu mata kuliah PLN. Ya, itu juga bisa ditanyakan di ujian. Lanjut aja ya. Soal nomor 8, silakan. C, Bu. Oke, oke. C. C juga, oke. Ada lagi yang lain mungkin? A, Bu. A, oke. Yang jawab C ada di halaman berapa? Yang jawab A ada di halaman berapa? Halaman berapa? Alvin, Alif. Rahman lah pokoknya tadi. Sama siapa tadi yang jawab? Halaman berapa? Atau random aja jawabnya? Jawabannya C, betul ya. Nih ya, masih ingat prosedurnya ya. Pasti cara pengerjaannya atau cara pencuciannya atau metodenya akan dibilas dengan pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda. Biasanya dimulai dari yang non-polar, bisa N-heksan, bisa diklorometan, bisa asetonitril, kemudian kita turunkan ke etil asetat atau ke aseton, lalu kita turunkan lagi ke alkohol, baru nanti kita bilas dengan aquades, gitu ya. Biasanya tahapan metode identifikasi menggunakan rambut itu adalah dicuci terlebih dahulu dengan pelarut yang tingkat kepolarannya berbeda-beda dari yang non-polar sampai yang polar. Baru dilakukan proses destruksi. Biasanya proses destruksi atau penghancuran menggunakan reagen, ada yang tahu? Destruksi atau penghancuran menggunakan reagen, dan ditanyakan juga di UKOM atau di UAS nanti, reagen apa? Metanol bukan, Bu? Bukan. HNO3 bukan, Bu. Nah, NO3 boleh, ada yang lain? H2SO4, Bu. Betul, ada tempat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah reagen-reagen asam kuat. Nah, reagen asam kuat itu ada 7, boleh menggunakan HNO3 asam nitrat, boleh menggunakan asam sulfat H2SO4, bisa menggunakan HCl atau asam klorida, ataupun bisa menggunakan aqua regia, ataupun bisa menggunakan asam hipoklorat HCl4 dan lain-lain. Jadi ada 7 asam kuat. Cuman yang paling sering adalah HNO3 atau asam nitrat. Kenapa? Karena biasanya
Asam nitrat akan membentuk garam yang lebih stabil dibandingkan reagen lainnya. Atau kalaupun nggak asam nitrat, kita bisa menggunakan aqua regia, gitu ya. Tapi kalau di option tidak ada tadi aqua regia, tidak ada asam nitrat, kita boleh menggunakan asam kuat lainnya, bisa HCl, bisa asam sulfat ataupun asam hipoklorat, gitu ya. Jadi itu biasanya cara destruksi ya atau menghancurkan. Kenapa? Karena kan asam itu asam kuat, bersifat korosif. Sekalinya kena tangan, auto bolong. Gimana kalau rambut kena asam kuat? Ya pasti akan hancur protein. Ya. Tadi pertanyaannya adalah konsepnya untuk menggunakan dicuci. Di situ kata-katanya ada dicuci menggunakan dua pelarut yang kepolarannya berbeda. Berarti pasti hanya spesimen rambut yang menggunakan prosedur seperti itu. Untuk spesimen yang lainnya tidak dilakukan pencucian. Kalaupun dicuci atau menggunakan reagen lainnya, biasanya hanya satu, tidak sampai menggunakan dua pelarut yang kepolarannya berbeda. Ya, kata kuncinya kalau kalian ngeblank atau lupa gitu. Jadi bisa dicari jawabannya dari soalnya kalau kalian bisa menganalisa. Ya, jadi jawabannya adalah rambut. Ya. Kita lanjut soal nomor 9. D, Bu. B, Ibu. D, dodol. Apa B? D, Bu. Oh, D, formaldehid dan asam sulfat pekat. Diazepam, berarti psikotropika lagi nih ya. Kemudian ekstraksi, berarti seperti dengan praktikum kemarin secara kualitatif, kemudian pakai markuis hasilnya positif jingga ya. Berarti reagen markuis dibuatnya adalah dari campuran betul formaldehid dan asam sulfat dengan rasio berapa? Perbandingan rasionya? 1:9. 1:9. 9 siapa? Asam Asam sulfat. sulfat. Iya, asam sulfat pekat betul ya. Nih ya, di mana formaldehidnya kita menggunakan yang konsentrasi 34-38% cukup pekat. Kemudian asam sulfat pekatnya kita pakai yang pekat, berarti yang 98% atau yang sekitar 11 atau 18 molar. Gitu ya, perbandingannya 1:9. Rasio volume per volume. Jadi 1 mili formaldehid, 9 mili asam sulfat pekat. Ya. Lanjut soal nomor 10. Bu. Oke, kita simpan dulu. Ada yang lain? Bu. Oke. Bu. Oke. Memimpin. Jawabannya adalah kalium nitroma. Ya, berarti Anda buka chapter alkohol, ya, psikotropika, bawahnya alkohol. Kemudian yang pakai spesimen urin, ya kan bisa pakai uap, bisa pakai darah, bisa pakai urin ya rata-rata untuk pemeriksaan alkohol. Hasilnya positif hijau, berarti kalau secara kualitatif kita butuh reagennya nih. Yang jelas okresal nggak mungkin, Trimber juga tadi nggak mungkin, periklorida juga nggak mungkin, berarti jawabannya antara A dan E. Untuk mikrodifusi biasanya buat metode pemeriksaan apa? Ada yang masih ingat materinya Bu Sarah dan Pak Ahmad Yani? Mikrodifusi buat Spesimen yang mudah menguap, Bu. Iya betul, spesimen yang mudah menguap. Biasanya untuk metode pemeriksaan apa selain alkohol? Ayo, ada di buku bagian apa? Cyanida, betul ya, ataupun karbon monoksida ya. Nanti pakai spesimen darah, nanti berwarna apa gitu ya. Nah itu ada tuh chapter di bagian atas, nanti lihat teknik pengambilan sampel ataupun metode pemeriksaan secara konvensional. Kayaknya sempat dibahas gambar mikrodifusi serta beberapa metode pemeriksaan yang bisa menggunakan mikrodifusi ya.
Tapi untuk soal ini, alkohol akan berubah menjadi warna hijau pada sampel spesimen urin jika ditambahkan kalium dikromat atau K2CrO 7 atau 4. Nanti dicari ya. Bisa jadi saya tidak nyebutin namanya tapi rumus kimianya itu juga Anda harus tahu. Ya. Nih ya, K2Cr2O7. OB atau dikromat ya, betul. Ada juga K2CrO4 ya. K2Cr2O7 ya, di mana alkohol atau penentuan spesimen yang mengandung alkohol itu terbagi menjadi 3, ada primer, sekunder, tersier. Kenapa Bu ribet banget? Karena tergantung yang dikonsumsi. Misalnya pasien tersebut konsumsinya alkohol dari sanitizer, ya, misalnya sanitizernya sama dia digadoin tuh ya buat mabok-mabokan. Nah, sanitizer biasanya adalah alkohol sekunder atau etanol. Berarti nanti metodenya apa? Atau di oplosan ya alkoholnya, dicampur-campur. Nah, mayoritas alkohol primer, sekunder, atau tersier. Jadi beda biasanya dalam penentuan identifikasi alkohol dalam satu spesimen tergantung jenis alkoholnya juga ya. Nah, rata-rata bisa menggunakan metode kualitatif perubahan warna, yaitu menggunakan kalium dikromat atau dikromat K2Cr2O7, di mana berubahnya dari kuning menjadi hijau ya, karena kan spesimennya urin kan biasanya kuning, jangan sampai positifnya juga kuning ya. Kalau sama urinnya kuning, positifnya kuning, gimana ngebedain ya. Nah, syaratnya sampelnya akan memberikan hasil jika kadarnya ada sekitar 40 mg/% gitu ya. Jadi kadarnya lumayan banyak baru kelihatan warnanya gitu ya. Jika misalnya Anda menggunakan metode mikrodifusi, nanti kalium dikromat tadi akan menguap sehingga berubah yang tadinya kuning menjadi hijau, berubah lagi menjadi biru. Dan nanti tinggal zat kromatnya yang tersisa di situ, makanya warnanya biru. Sedangkan kalau yang dikonsumsi pasien adalah alkohol jenis metanol atau alkohol primer, maka dia akan menggunakan warna hijau juga sama, tapi dalam susunan asam. Jadi ada penambahan asam di situ untuk membuktikan bahwa zatnya adalah alkohol, dalam hal ini adalah metanol. Ya, jadi alkohol yang berbeda, biasanya reagennya atau warnanya juga akan menghasilkan warna yang berbeda. Makanya ada 3 metode pemeriksaan alkohol, yaitu menggunakan kalium D atau dikromat K2Cr2O7, bisa menggunakan mikrodifusi atau menggunakan pemeriksaan metanol, artinya kita suspek tersangkanya atau pasien konsumsi zat metanol saja, bukan etanol, bukan isopropil alkohol ataupun zat alkohol turunan lainnya. Ya, kita lanjut. Sudah ya untuk yang nafza ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan beberapa modifikasinya. Nanti soalnya di UAS berarti diingat-ingat yang terutama reagen warna ya, itu sering keluar biasanya saya ataupun Bu Sarah suka mengeluarkan warna-warna metode ataupun reagennya ya. Jadi tolong dihafalkan dengan baik ya. Kita lanjut ke chapter berikutnya adalah logam berat, yang dimana untuk level D3 akan keluar minimal 2 soal. Logam berat di sini untuk di kelas kemarin hanya bahas Pb dan arsen, padahal logam berat tidak hanya Pb dan arsen, yaitu semua logam yang mempunyai berat jenis 5 atau lebih atau dari nomor urut 21 sampai 92 di sistem periodik adalah tergolong logam berat. Jadi ada kadmium, besi, raksa dan lain-lain hal. Jadi itu akan memberikan soal juga. Tapi kan nggak dibahas, Bu. Secara general, secara khusus memang tidak dibahas masing-masing logam berat tersebut, tapi secara general akan memberikan metode pemeriksaan yang sama ataupun konsep-konsep dasar lainnya. Gitu. Ya, kita lihat contoh soalnya seperti apa kasus vignette untuk toksikologi klinik UKON chapter logam berat. Soal nomor 11, silakan. Ada hitung-hitungan, bisa keluar seperti itu ya. Silakan dicari. Maju, bisa? Itu jangan terkecoh dengan MR ya, fokusnya dengan pengenceran. Berarti P1 M1 sama dengan P2 M2. Silakan dihitung. Pasti langsung bergumam, aduh PLM, aduh hitung-hitungan ya, akan keluar ya.
Ada yang dapat jawabannya? Berapa? A, Bu, 0,5 mili. A, Bu. Oke. Kita keep dulu A. Yang lain? A. A juga. Oke. A bertahan. Lanjut. Ada yang lain lagi? Oke, sepertinya sepi ya. Jawabannya A, betul. Ya, good job tadi yang jawab 2 orang. 2 dari 209. Berarti sisanya nih ya, diingat lagi konsep pengenceran ya, yaitu volume 1 dikali konsentrasi 1 karena diencerkan akan setara dengan volume 2 konsentrasi kedua. Apanya yang setara? Yaitu jumlah molnya. Makanya rumusnya adalah P1 bisa M1, molaritas bisa C1 ya, atau concentration. Karena konsentrasi bisa ppm, bisa persen, bisa molaritas, bisa normalitas, bisa molalitas, dan lain-lain hal ya. Jadi tinggal dilihat di situ soalnya adalah pembuatan larutan standar dari larutan induk. Larutan induk pasti larutan yang konsentrasinya tinggi, berarti itu adalah 1000 mg per liter atau ppm. Dikali volume 1 akan setara dengan 100 ppm dikali 5 mili. Ya, berarti berapa yang diambil larutan induk? Ya, tinggal volume 2 kali konsentrasi kedua dibagi konsentrasi pertama. Sehingga didapatlah volume yang diambil untuk membentuk atau membuat larutan standar 100 ppm sebanyak 0,5 mili dari 1000 ppm. Ya, yang masih bingung nanti boleh tanya temannya. Ya, diingat lagi. Kalau tanya ke saya, harus ikut mata kuliah PLN berarti. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Jadi bisa soal pertanyaan seperti itu. Jadi unexpected sekali ya kok soal toksik ada perhitungan bisa saja ya karena masih masuk ke metode pemeriksaan atau persiapan pembuatan reagen. Kita lanjut nomor 12. Nah, tadi sudah dibahas sedikit. Jawabannya yang mana? Asam nitrat, Bu. Asam nitrat, Bu. C, Oke, betul ya. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Destruksi itu menghancurkan, berarti harus reagen yang kuat atau reagen-reagen bersifat korosif yang bisa menghancurkan protein, lemak, karbohidrat yang ada dalam spesimen. Dalam hal ini, di antara kelima pilihan yang bersifat asam kuat adalah asam nitrat atau HNO3. Ya, yang lainnya adalah bukan. Contoh amoniak bukan asam kuat, dia adalah basa lemak, berarti tidak mungkin destruksi. Kloroform adalah pelarut organik, berarti biasanya untuk ekstraksi. Timbal nitrat berarti dia adalah garamnya, biasanya untuk deret standar, bukan untuk destruksi ya. Jadi kalau untuk destruksi harus pakai reagen asam kuat. Untuk bikin deret standar berarti biasanya logam-logam nitrat, bisa timbal nitrat kalau mau ngecek logam timbal, mau ngecek kadmium berarti kadmium nitrat, mau ngecek perak berarti perak nitrat gitu dan lain-lain. Nah, jadi rata-rata pakai garam. Timbal nitrat adalah garam ya. Sedangkan asam asetat adalah asam lemah, jadi dia tidak bisa digunakan untuk destruksi. Sorry. Ini tadi yang saya sampaikan ya terkait destruksi atau penghancuran struktur protein atau lipid ataupun karbohidrat dalam sebuah spesimen bisa menggunakan pengaduan. Kemarin sudah pakai furnace atau tanur, secara itu adalah metode penghancuran dengan cara kering atau dengan cara basah, yaitu dengan cara destruksi menggunakan reagen, yaitu bisa menggunakan asam nitrat, asam hipoklorat atau aqua regia, ataupun asam klorida, ataupun bisa menggunakan asam sulfat, ataupun peroksida, nah itu juga ya asam-asam kuat. Ya, semoga masih diingat materi sebelumnya. Lanjut soal nomor 13, soalnya ada 20 ya. 13.
Nggak mungkin yang B, ya kan? Nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang E, D, Bu. nggak mungkin yang D. D tadi buat apa? Perichloride. Masih ingat nggak? Buat golongan? Nggak mungkin ini ya. Lah, terus apa? Ibu. Iya, A. Kalau perichlorida buat tes apa? Periklorida untuk tes asam salisilat ya, Bu ya. Betul, golongan salisilat. Bukan asam salisilat. Kalau asam salisilat, asam. Tapi kalau golongan salisilat, semua. Bisa asam, bisa garam. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ada soal, kalian bingung, nggak pernah familiar, ya eliminasi yang kalian sudah tahu. Nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Berarti kalau nggak A, ini. Misalnya ada dua option tadi ya, antara A dan D. Ya udah, berarti tinggal substitute mungkin ya, 50-50 kan jadinya kan. So, ya, jawabannya adalah yang A ya. Range test gitu ya untuk merkuri kita lihat. Untuk menguji merkuri pada sebuah sampel bisa dilakukan dua cara, secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau secara kualitatif karena sudah pernah melakukan, yaitu menggunakan metode pengujian identifikasi merkuri pada spesimen kosmetik ya, waktu itu sama Bu Syarah ataupun Pak Ahmad Yani sudah pernah diajarkan. Nah, salah satu alternatif lainnya adalah metode range test ini, yaitu menggunakan bara api nyala gitu ya, ataupun menggunakan reagen Ki atau kalium iodida, di mana kalau misalnya sampel mengandung merkuri akan berubah menjadi warna merah bata. Kemarin kalau praktikum pakai apa ya? Merkuri, metode destilasi itu diapain? Ayo masih ingat? Merkuri pada sampel kosmetik ada kan? Warna apa kemarin merkuri? Merah bata, Bu. Iya, pakai apa metodenya? Kertas? Atau pakai uji apa reagennya? Kalium iodida. Kalium iodida sama ya. Coba saya cek modul saya sendiri. Saya lupa. Merkuri. Selasan salisilat ya. Betul. Sama ya pakai Ki juga kan. Sampelnya didestilasi, kemudian ditambahkan aqua regia karena harus didestruksi, kemudian direflux ya atau didestilasi. Destilatnya tambahin kalium iodida 0,5 normalitas di mana positifnya berwarna merah gitu ya. Nah, kalau menggunakan nyala api berarti sampelnya nanti dibakar. Biasanya kalau apinya berubah menjadi warna hijau itu juga bisa menandakan sampel positif mengandung merkuri gitu ya. Itu untuk merkuri atau arsen itu bisa menggunakan range. Sedangkan arsen logam berat juga ada 3 metode. Tadi kan sudah saya singgung ya di materi di slide sebelumnya ada good date. Karena good date ini untuk uji arsen ya. Secara kualitatif ada 3 metode, ada range, ada marsh, ada good date. Di mana metode good date adalah pembebasan logam perak oleh arsin. Arsin itu apa? Masih ingat ASH berapa atau ARH berapa? Yang terjadi dari reduksi nyawa arsen oleh seng, berarti oleh perak dan asam sulfat. Sedangkan metode Fleitman adalah pembebasan logam perak oleh arsin sama yang terjadi dari reduksi arsen oleh seng dan kalium hidroksida, berarti pada suasana basa, ya kan? Sedangkan range adalah pembebasan logam perak oleh arsin yang terjadi dari reduksi arsen oleh seng, sama nih tiga-tiganya, cuma pakai asam klorida. Nah, ini juga bisa dinyatakan nanti kombinasi soal ya, misalnya identifikasi kualitatif merkuri, arsen secara kualitatif memberikan warna apa, misalnya hijau atau warna apa, di mana saat prosedurnya menggunakan asam sulfat dalam proses pengidentifikasiannya. Berarti nama metodenya apa? Berarti asam sulfat menggunakan good date. Warnanya apa? Biasanya warnanya hitam kalau saya tidak salah ya. Nanti coba dicek lagi pembahasan kita ya. Jadi ada 3 metode untuk uji arsen, yaitu ada range, ada marsh, ada good date. Tiga-tiganya secara kualitatif. Pembedanya adalah reagen, di mana kalau range menggunakan asam sulfat, sedangkan marsh kalium hidroksida berarti suasana basa, sedangkan good date menggunakan asam klorida. Ya, nanti detail warnanya, kemudian cara pengerjaannya, silakan Anda browsing lagi. Siapa tahu nanti ujiannya dikajiannya adalah metode. Ya, sedangkan untuk merkuri hanya menggunakan metode range saja. Ya, jadi metode range ini bisa 2, bisa
merkuri, bisa arsen. Kita lanjut ya. Soal 14, silahkan. C, Bu. Ayo, kok lama? Cepat. C, Bu. AS, Bu. C. Ya, betul ya. Langsung jangan terkecoh dengan soalnya, langsung kita kata kuncinya adalah cek timbal. Timbal adalah logam. Satu-satunya instrumen atau enggak satu sih, sudah satu ya. Yang bisa mengecek instrumen logam berat adalah spektrofotometer jenis AAF atau ICP. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau GC itu syarat sampelnya harus yang mudah menguap. Kalau HPLC syaratnya sampelnya harus bobot molekulnya besar. ELISA berarti syaratnya harus reaksinya berdasarkan enzimatis. Blood gas analyzer biasanya untuk pH ataupun logam-logam mineral. Ya, jadi yang bisa untuk ngecek logam berat biasanya adalah AS atau ICP. Spektrofotometer ya, atau spektrofotometri metode. Ini ya, di mana ICP itu ada 3 detektor, bisa OES, bisa AES, bisa MS, bisa detektor UV-Vis. Detektornya tidak masalah ya, yang penting dia adalah spektro. Anda bisa menggunakan AS, bisa menggunakan ICP, tinggal mau parameternya berapa. Kalau misalnya mau pemeriksaan logamnya banyak, disarankan menggunakan ICP, kalau di pilihan gandanya ada ICP. Tapi kalau misalnya logamnya hanya 1, bisa menggunakan AS. Jadi tergantung nanti soalnya lebih mengarahkan ke AS atau lebih mengarahkan ke ICP, karena dua-duanya sama-sama spektrofotometer. Ya. Itu ya, kita lanjut. Soal 15. Sianida. D, Bu. Apa? D. D yang lain. Nggak mungkin yang A ya. Kalau ada yang jawab A, kebangetan ya. Jawabannya C. Lah, kok beda? Kita lihat ya. Di sini sianida, aduh Bu, banyak banget yang dihafalin. Ya udah, metode substitut atau metode analisa ya, kita lihat. Untuk ngecek sianida, berarti nggak mungkin A ya. A kan yang A untuk paracetamol. Periklorida nggak mungkin, dia bukan salisilat. Asam klorida biasanya untuk destruksi ya. Sianida adalah gas yang mudah menguap, gas beracun yang biasanya mudah menguap. Berarti antara C dan E. Di sini mintanya adalah untuk identifikasi. Ether adalah pelarut organik yang tidak mungkin digunakan untuk identifikasi. Ether atau pelarut organik hanya digunakan untuk ekstraksi. Berarti optionnya antara C dan D. Nah, asam klorida juga tadi destruksi ya, berarti nggak mungkin untuk identifikasi. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu kalau mau analisa sendiri di soal. Jadi kadang soal itu sudah ada jawabannya, sebenarnya tinggal kita mengarahkan kira-kira soal ini mau ngecohnya kemana. Ya. Nih ya, diingat lagi kemarin materi chapter terakhir, sianida adalah sebuah senyawa atau zat yang beracun dalam bentuk bebasnya, di mana pada umumnya ditemukan dalam bentuk molekul asam sianida yang mudah menguap pada suhu kamar. Pada suhu 25 derajat itu sudah menguap menjadi hidrogen dan sianida yang menyebabkan keracunan tadi. Ya. Beberapa golongan sianida ada beberapa turunannya seperti tiosianat, SCN, CNO, dan amonia yang biasanya dihasilkan dari sianidasi, degradasi alami ataupun pengolahan limbah. Makanya biasanya bau sianida itu adalah khas atau terlalu menyengat atau pungent gitu ya, tajam baunya. Gitu ya, makanya dia bisa menyebabkan kematian atau bersifat toksik. Ya. Kemarin kan sudah dibahas di slide-nya masing-masing kalian ya, ada beberapa metode penentuan sianida ya, ada sianida bebas, ada sianida
total ya, rata-rata menggunakan titrasi ataupun spektro ya. Kemudian nanti dilihat di situ nomor 8 berarti ya bisa menggunakan uji kualitatif. Kalau rata-rata kan yang nomor 1 destilasi lalu titrasi, yang nomor 2 yang total, kemudian yang ketiga titrasi dan spektro, yang keempat dengan perak nitrat, yang kelima dengan elektroda, yang keenam dengan kromatografi, yang tujuh dengan tes USEPA dari USA ya kalau nggak salah, nanti dilihat ya pakai asam sulfat. Yang 8 nih baru menggunakan uji kualitatif warna. Biasanya kita bisa menggunakan asam pikrat, fenoksalin, reagen klorin, otulidin, asam barbiturat. Kayaknya dibahas di setiap presentasi, nggak tahu ya kalau kelas yang lainnya, tapi ada di buku pusdiknya, diingat-ingat lagi ya, yang uji kualitatifnya. Jadi selalu pemeriksaan semua pasti ada kualitatif dan kuanti. Yang kuanti itu pasti enak, yang kuanti pasti rata-rata spektro, kalau nggak kromatografi, gitu-gitu aja. Nah, yang PR yang kualitatifnya. Jadi fokuslah ke uji-uji kualitatif kalau di buku-buku ada, gitu ya. Jadi jawabannya adalah asam pikrat ya untuk identifikasi zat sianida. Lanjut halaman 16. COHB. Nah, reagen apa tuh? Ayo, COHB kualitatif. Yang D, Ibu. Yang D, NH4OH, oke. Ada jawaban lain? Yang jawab ada di halaman berapa? 323, Ibu. 323, oke ya. Jawabannya betul. NH4OH atau amoniak atau amonium hidroksida untuk pemeriksaan COHB. Ya. Pemeriksaan COHB ada dua, kuali dan kuanti. Untuk yang kualitatif, kita bisa menggunakan amonium hidroksida atau basa lemak, ataupun yang akan memberikan warna khusus ya, nanti dilihat warnanya apa. Kemudian bisa juga menggunakan kuantitatif dengan menggunakan C-oximeter, pernah dibahas juga di kelas, ataupun kita bisa menggunakan spektrofotometer, karena biasanya reagennya akan memberikan warna, ya. Ataupun tadi menggunakan mikrodifusi dengan menggunakan bantuan reagen PDCl. Makanya dulu mahasiswa ada yang mau penelitian COHB, cuman terhenti di reagen ya, karena reagen palladium chloride atau PDCD ini sangat mahal. Gitu. Makanya biasanya menggunakan C-oximeter yang lebih murah meriah ataupun spektro diganti reagennya ya. Lanjut soal nomor 17.
Ini pernah saya keluarkan juga di waktu ujian tingkat 1 dulu. Jawabannya adalah Bu. A, Ibu. yang lain, Yang A, Ibu. yang A, A, Ibu. yang lain, C, Bu. C. Jawabannya adalah D. Ada yang tahu kenapa D? Lihat, kenapa saya melakukan pengenceran. Karena absorbansinya, lihat absorbansinya. Kenapa absorbansinya? Terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi, lebih dari 2. Ya, lihat di situ. Absorbansinya 1,7, 2,8, 3,7, 4,9. Berarti si alat tidak bisa membaca sampel dengan teliti, bukan dengan teliti, dengan valid karena terlalu pekat konsentrasinya. Sehingga langkah berikutnya bukan kita lanjutkan, kita bikin pertama regresi linear, bukan kita lanjutkan dengan mengukur sampel, tapi kita encerkan dulu. Takutnya sampelnya itu kadarnya kecil sehingga tidak terbaca. Karena syaratnya biasanya absorbansi itu harus di bawah 2 ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 2, berarti terlalu pekat kalau mau diencerkan terlebih dahulu. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya, bukan. Tapi kalau misalnya absorbansinya sudah di bawah 2, berarti Anda lanjutkan dengan mengukur sampel ataupun boleh dengan menghitung persamaan regresi linear untuk didapatkan persamaan kurva kalibrasinya. Gitu ya. Soal seperti ini pun juga bisa modifikasi dari materi kimia klinik ataupun bidang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda dapat absorbasinya tinggi lebih dari 2, sebaiknya Anda lakukan pengenceran terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pengukuran sampel. Baru dilanjutkan dengan pengukuran regresi linear dan persamaan kurva kalibrasi. Ya. Tuh, ya. Regresinya harus mendekati 1 karena dia menunjukkan validitasnya atau pengukurannya valid atau tidak gitu ya. Sedangkan absorbansinya maksimum biasanya adalah 2 gitu. Ya. Kita lanjut lagi. 2 lagi ya, 18. Jawabannya D. D. Jawabannya adalah betul, D. Ya, kalau yang A itu adalah kalium fluorida, ya kan? Yang B itu ada FeCN, berarti ada cyanidanya, ya, di situ nggak ada kata-kata cyanida, ya. Kemudian yang C itu adalah natrium, ya. Kemudian yang E itu adalah fosfor, nggak mungkin, berarti kalau nggak B yang E, ya. Kemudian di situ ada hexa itu adalah 6, berarti yang D. Itu cara bacanya, ya. Jadi bisa juga ditanyakan soalnya reagennya. Ini ya, potasium adalah K, hexa adalah 6, cyanoferrat adalah Cn. Ya bukan CY. Berarti harusnya antara B dan D kalau kalian familiar ya. Tinggal itu ada kata-kata hexa. Hexa itu adalah 6. Berarti yang D jawaban. Lanjut nomor 19.
Bu. Urin, warna apa positifnya? Kuning. U, ya, jawabannya urin ya, betul. Para-nitrofenol untuk pestisida yang ditunjukkan positifnya berwarna kuning. Ya, diingat-ingat lagi untuk pestisida ada beberapa metode secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang secara kuantitatif berarti pengukuran enzim cholinesterase ya sudah pernah dibahas dengan menggunakan spesimen darah, metodenya spektrofotometri, alatnya spektrofotometer. Bisa juga menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, ataupun bisa menggunakan analisis residu ya. Sedangkan secara kualitatifnya, reagen warnanya adalah menggunakan spesimen urin yang akan memberikan warna kuning dengan menggunakan reagen para-nitrofenol atau P-nitrofenol ya. Last question, langsung jawabannya tadi sudah saya bahas sedikit. Yang C, Ibu. Betul ya. Enzim cholinesterase tadi sudah saya bahas ya. Karbamat adalah jenis pestisida di mana untuk mengetahui seorang keracunan atau tidak bisa dilihat dari penurunan enzim cholinesterase sebanyak 60% atau 80%, 60 kalau nggak salah, ya. Ya. Beberapa pemeriksaan untuk keracunan pestisida dapat ditegakkan dengan menggunakan pemeriksaan enzim ataupun peningkatan kadar kreatinin, enzim laktat dehidrogenase ataupun transminase dan ion kalsium. Ya, ion kalium ya, itu setelah paparan. Tapi untuk mengetahui jarak cepat kita bisa menggunakan penurunan enzim cholinesterase. Sudah selesai ya. Dreams don't work unless you do. Jadi yang pengen toksiknya tidak remet-remet, yang pengen dapat nilai A, tidak akan dapat nilai A kalau tidak dikerjakan, tidak dibaca, tidak dirangkum, tidak dipelajari jauh-jauh hari, tidak sistem kebut semalam. Itu ya, itu adalah quote dari saya untuk toksik yang materinya banyak. Oke, sudah selesai untuk pembahasan soal-soal UKOM, seperti tadi gambarannya ya. Jadi nafzanya ada 4 soal, pestisida ada 1, logam ada 2, COCN ada 2 ya untuk UKOM-nya. Sedangkan untuk UAS ada 50 soal, dibagi materi setelah UTS sampai kemarin terakhir ya. Tinggal dibagi kalau ada 5 topik, berarti masing-masing topik 10 soal. Sudah selesai untuk toksik, ada yang mau ditanyakan seputar materi ujian atau ujian minggu depan? Ibu izin bertanya. Silakan. Untuk ujian praktikum itu bagaimana ya, Bu? Nanti dijelaskan setelah ujian teori ya. Ujian praktikumnya seperti OSC berarti praktek di lab, tapi tidak praktek sebenarnya karena proses praktikum-praktek itu lama ya, dikeringkan. Jadi paling ntar hanya hanya mencontohkan, misalnya Anda dapat uji pemeriksaan boraks gitu ya, ya berarti apa saja alat-alat yang disiapkan diambil, reagen apa saja yang digunakan, kemudian contohkan misalnya ke saya bagaimana langkah-langkah pengerjaannya, gitu ya, sambil ditunjukkan, diperagakan, misalnya menimbang, berarti Anda ketimbangan, tunjukkan cara menimbangnya, di situ nanti tambahkan reagen apa, berarti bagaimana cara mengukur reagennya 5 mili, 10 mili menggunakan alat apa dan seterusnya, sampai nanti prosedurnya selesai. Jadi tidak mesti dikerjakan dengan sampel beneran, tapi hanya cukup disimulasikan saja. Kurang lebih seperti itu, tapi nanti detailnya akan saya informasikan mendekati ujian praktikum. Ya, jadi teori dulu kita kan seminggu, minggu depan baru praktek dilaksanakannya sesuai jadwal. Berarti kelas 2A dan 2B di hari Kamis, ya 2C di Jumat, 2D dan 2E di hari Rabu. Ya, jadwalnya sesuai dengan jadwal PBM. Gitu, Julian. Baik, terima kasih, Bu. Ibu izin bertanya lagi. Untuk teori UAS-nya itu dari setelah UTS ya, Bu, sampai
Iya, dari setelah UTS, cuman tadi saya lihat soalnya Bu Sarah, sepertinya dia mengambil sedikit materi nafza, jadi mungkin ditambahkan materi nafza aja, ya kayak ganja, heroin, kokain, tadi Bu Sarah ngasih soalnya ke sayanya masih ada, jadi tambahannya intinya chapter nafza. Harusnya kan materinya psikotropika saja, benzodiazepin, kemudian alkohol gitu ya, tapi tadi saya lihat soalnya Bu Sarah, dia masih review sedikit materi nafza, jadi materinya setelah UTS tapi ditambah materi chapter nafza saja. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi mau dibahas seputar kuliah toksik? Cukup? Ibu izin bertanya, Hmm. tadi ada soal materi apa identifikasi ya Bu ya, spektro terus KLT itu materi bab 4 kalau nggak salah Bu, itu dimasukkan ke UAS Bu apa gimana? Sebenarnya tidak dimasukkan, tapi kan kalau misalnya kita tanya metodenya apa, Anda sudah ingat materi sebelumnya bahwa metode konvensional dan modern apa saja yang bisa digunakan. Gitu sih sebenarnya. Berarti ya tetap harus diperhatikan ya Bu metodenya apa yang dipakai. Iya, betul. Makanya secara general metodenya sebenarnya sedikit kan untuk yang modern. Kalau misalnya sampelnya berwarna, ya berarti bisa pakai spektro. Sampelnya mudah menguap, berarti bisa kromatografi gas. Kalau sampelnya bobot molekulnya besar, berarti bisa pakai metode HPLC. Kalau misalnya mau secara kuantitatif, bisa menggunakan KLC. Itu secara general. Tidak akan terlalu detail seperti yang materi sebelumnya, tapi apa diharapkan kalian sudah paham konsep tadi, cara penentuan metode yang digunakan. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup kayaknya ya. Nanti boleh PJ menanyakan di grup jika ada pertanyaan. Tolong PJ ngerekap prioritas post-test ya setelah materi, terutama materi saya untuk yang kelas saya, untuk yang Bu Sarah nanti silakan berkoordinasi dengan Bu Sarah karena kelasnya kan full dipegang oleh beliau ya. Untuk yang kelas saya tolong direkap prioritas atau proses dan juga nilai laporan. Laporan boleh diambil minggu depan ya untuk dipelajarin sebelum UAS praktikum ya. Bagi yang belum dinilai atau diparaf, terutama diparaf, kalau sudah diparaf berarti sudah saya rekap sendiri. Yang belum diparaf atau saya nilai berarti tolong nanti segera menemui untuk saya nilai. Takutnya ada yang kelewat ya. Yang sudah dinilai, PJ tolong rekap, ada 4 nilai ya, laporan dan juga pretest. Tolong direkapkan. Itu saja dari saya. Sudah ya cukup ya. Insya Allah semoga bisa. Tadi gambaran kisi-kisinya, jadi fokus terhadap main topiknya atau pertanyaan sebenarnya apa sih gitu ya. Jangan terlena dengan kasusnya. Gitu, ya. Semoga hasil ujiannya memuaskan. Dan tadi ya, dreams don't work unless you do, berarti soal materi banyak banget nih. Tadi beberapa kelas mungkin pasif dan tidak mendengarkan. Saya serahkan kembali ke kalian. Mau dapat nilainya apa, gambarannya seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menghadiri kelas toksik di pertemuan terakhir. Sampai ketemu di tingkat 3. Sampai ketemu di seminar proposal nanti. Ya, Bu Eli udah seminar proposal aja. Soalnya udah mau Desember ya, Desember itu seminar proposal. Good luck ya buat ujiannya. Semoga hasilnya memuaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Yo.